Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Triolanda dengan NIM 2215008083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makalah tafsir Tarbawi yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Yunus ayat 22 sampai dengan 23. Langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu Quran Surat Yunus ayat 22, yang mana berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil bahri wal bahri hatta idza kuntum fi fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Sadaqallahul Azim. Yang mana artinya yaitu dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurkan kapal itu membawa mereka atau orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka mengira telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah, semua seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Yunus ayat ke-22. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tafsir yang pertama, yaitu tafsir Al-Misbah. Yang mana di tafsir Al-Misbah ini dijelaskan bahwa ayat ini dapat menjadi salah satu bukti cepatnya Allah membalas makar dengan menampilkan contoh pengalaman manusia ketika berada di lautan lepas. Uraian ayat ini menjadi bukti bagaimana Allah dengan cepat dapat mengubah nikmat atau rahmatnya dengan petaka serta betapa buruknya sifat manusia yang tidak tahu berterima kasih. Dialah yang maha kuasa itu, bukan selainnya yang menjadikan kamu, wahai manusia yang tidak pandai bersyukur melalui potensi yang dianugerahkan, serta hukum-hukum yang ditetapkannya, dapat berjalan dengan cepat di daratan, baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendara, dan menjadikan juga kamu dapat berlayar di lautan melalui bahtera berlayar di air. Adapun redaksi yang digunakan dan merupakan janji para pendurhaka itu adalah kemantapan syukur yang luar biasa, sehingga yang bersangkutan masuk dalam kelompok istimewa yang hanya dapat dimasuki oleh mereka yang benar-benar telah mendarah daging kesyukurannya pada kepribadian mereka. Baik, selanjutnya kita masuk ke tafsir yang kedua. Yang mana di tafsir yang kedua ini yaitu tafsir Jalalain. Yang mana di tafsir Jalalain itu yaitu pada kata huwallazi yusayirikum. Dialah Tuhan yang menjadikan kalian dapat berjalan. Menurut suatu qiraat yasyurukun, bukanlah yusayirukum. Yang mana artinya yaitu di daratan berlayar di laut sehingga apabila kalian berada di dalam bahtera. Bahtera yang dimaksud di sini yaitu perahu-perahu atau yang meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tafsir yang terakhir yaitu tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir ini yang mana maksudnya Allah menjaga dan memelihara dengan penjagaannya. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Maksudnya yaitu cepatnya perjalanan mereka bersama-sama dengan baik. Kemudian pada saat itu
itu tiba-tiba datanglah kepadanya. Maksudnya datanglah itu yaitu bahtera-bahtera itu datang kepada mereka dan mereka segera eh, berdoa kepada berhala dan tidak pula kepada patung. Akan tetapi mereka mengkhususkan doa atau permohonan itu kepada Allah. Selanjutnya kita masuk ke Quran yang kedua. Quran yang kedua yaitu Yunus ayat 23 yang mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anja'ahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama yakhbu ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'an hayatud dunya thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya yaitu tapi ketika Allah menyelamatkan mereka malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar, wahai manusia. Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup di duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 23. Sebagaimana yang sama dengan tafsir Yunus ayat 22 tadi, di sini juga dijelaskan penafsiran yang pertama yaitu tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah itu dia berkata, benarkah janji yang mereka ucapkan saat krisis itu? Tidak. Jangankan menjadi orang-orang yang benar bersyukur sehingga masuk dalam kelompok istimewa. Menjadi orang bersyukur pun tidak, bahkan dengan sangat cepat sebagaimana dipahami dari kata falamma. Maka tak kala, yakni pada saat Allah menyelamatkan mereka dan tanda-tanda keselamatan telah mereka lihat atau rasakan. Tiba-tiba, tanpa malu mereka melampaui batas dengan membuat kealiman, yakni kembali mempersekutukan Allah atau kedurhakaan lainnya di permukaan bumi tanpa hak, yakni tanpa alasan yang benar seperti melakukan penganiayaan yang memang tidak dibenarkan oleh Allah, nurani manusia serta rasa keadilan dengan dalih apapun. Lanjut ke tafsir yang kedua yaitu tafsir Jalalain. Pada tafsir Jalalain ini yaitu pada kata falamma anja'ahumul idahum baghyum fil ardi bighairil haq. Yang kedua yaitu tafsir Jalalain yang mana pada ayat falamma anja'ahum idahum baghyun fil ardi bighairil haq, yang mana maka setelah Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Selanjutnya mereka melakukan kemusyrikan. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum. Hai manusia, sesungguhnya perbuatan kelewatan batas kalian, berbuat kezaliman kalian ala anfusikum akan menimpa diri kalian sendiri, karena sesungguhnya yang menanggung dosanya adalah diri kalian sendiri. Selanjutnya yaitu uh, perbuatan yang kalian lakukan tersebut, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya yaitu tafsir yang ketiga, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir tersebut disebutkan pada ayat ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman akan menimpa dirimu sendiri. Maksudnya, yang merasakan bahaya dari kezaliman ini hanyalah diri kalian sendiri dan tidak mengenai seorang selain kalian. Selanjutnya yaitu tempat kembali atau berlindung kalian itu hanyalah kepada diri kalian sendiri. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan penafsiran tafsir Al-Misbah, tafsir Jalalain, dan tafsir Ibnu Katsir
dalam Quran Yunus ayat 22 sampai dengan 23. Yang pertama yaitu tentang peringatan tentang kezaliman. Ayat ini menegaskan bahwa setelah Allah menyelamatkan manusia, mereka seringkali kembali melakukan kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Yang kedua yaitu dampak perbuatan. Kezaliman dilakukan oleh manusia akan berakibat pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, kenikmatan duniawi. Kenikmatan yang diperoleh dari perbuatan zalim hanyalah bersifat sementara dan tidak berarti. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Yang keempat, kembali kepada Allah. Setelah mati, semua manusia akan kembali kepada Allah, di mana mereka akan dihisap atas amal perbuatan mereka. Next. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab pribadi setiap manusia berhak mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lalui atau lakukan. Secara keseluruhan, Yunus ayat 23 mengingatkan manusia tentang pentingnya kesadaran akan tindakan mereka akibat dari kezaliman serta tanggung jawab yang harus diambil di hadapan Allah serta kehidupan dunia ini berakhir. Selanjutnya yaitu relasi atau hubungan Quran Yunus ayat 22 sampai dengan 23 dengan pendidikan. Yang pertama yaitu membahas tentang pendidikan karakter. Bagian ini menekankan pentingnya perilaku individu dan kesadaran serta tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, ini mengundang pendidik untuk membentuk karakter siswa menjadi persepsi moral dan etika. Yang kedua, pengakuan hasil, menunjukkan bahwa setiap tindakan membawa hasil baik dari seluruh dunia dan masa depan. Yang ketiga, refleksi diri. Quran Surat Yunus 23 mendorong individu untuk memikirkan tindakan mereka dan kembali kepada Tuhan untuk kesalahan. Pendidikan menggunakan proses refleksi diri untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka. Yang keempat, perilaku psikis. Perilaku terbatas tidak hanya untuk aspek akademik, tapi juga untuk pendidikan mental. Selanjutnya yaitu ada manajemen dan tanggung jawab sosial, serta ada tautan antara sains dan amal. Ayat ini mengkonfirmasi bahwa pengetahuan dan dapat menyebabkan uraian tanpa perbuatan baik dalam pendidikan penting untuk mengintegrasikan teori ke dalam praktek. Mungkin yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan dari tafsir ini. Tafsir yang ketiga ini dalam Quran Surat Yunus ayat 22 sampai dengan 23. Jadi dapat kita simpulkan dari paparan di atas bahwa Al-Quran yang merupakan pedoman hidup manusia perlu dijabarkan secara komprehensif guna untuk kepentingan dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam menerapkan kandungan-kandungan Al-Quran itu sendiri. Maka dalam menempatkan pemahaman Al-Quran dan perwujudan ini dalam kehidupan manusia sebagai titik pusat kajian, maka perlunya adanya beberapa penafsiran seperti tafsir Al-Misbah, tafsir Jalalain, dan tafsir Ibnu Katsir. Konsep pendidikan merupakan upaya untuk membentuk karakter dengan tujuan agar manusia memiliki sifat yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.